fasilitator menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan jumlah sesuai dengan yang dianjurkan Kemendikbudristek. Proyek diawali dengan identifikasi masalah yang difasilitasi oleh guru, sehingga kegiatan proyek mulai berorientasi pada pemahaman tentang konsep dan atau penyelesaian masalah, problem solving sesuai tema. Selanjutnya, siswa secara aktif menyusun proposal kegiatan proyeknya, lalu mencoba mewujudkan dan mengaplikasikan proyeknya sesuai proposal yang disusun. Kemudian, siswa membuat laporan proyek yang telah dikerjakannya sebagai rangkaian untuk mendapatkan penilaian dari fasilitator. Proyek yang saya pilih yaitu produk kopi. Iya. Alasan saya memilih produk ini, tentu saja saya telah melakukan banyak riset sebelum saya memilih produk ini. Yang pertama, sebelum saya memilih produk ini, saya melakukan riset pasar di Indonesia. Dan setelah saya cari tahu, ternyata pasar kopi di Indonesia ini memiliki pasar yang sangat luas, karena memiliki banyak konsumen yang tertarik dengan produk kopi ini. Mengingat kopi ini sedang ngetren di Indonesia, makanya saya ambil produk kopi ini berdasarkan riset tersebut. Kalau tantangan tentu saja banyak. Salah satunya yaitu cara kita untuk menemukan ide di awal memang sebuah tantangan, tapi untungnya kelompok kita bisa berhasil menyelesaikan tantangan tersebut dengan baik karena kita bisa bekerja sama dengan baik dan benar. Lalu tantangan selanjutnya mungkin bagi saya adalah ketika anggota kelompok itu sedang ada masalah di dalam, bagaimana caranya kita agar masalah ini terselesaikan dan kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya supaya kita bisa menyelesaikan produk ini. Menurut saya itu salah satu tantangan yang lumayan cukup penting dan untungnya kelompok kami bisa menyelesaikan tantangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di mata pelajaran Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan kali ini kita akan memasuki tema kedua. Di tema kedua ini yaitu tentang kewirausahaan. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang tema kewirausahaan ini, saya memerlukan yang namanya tes awal atau tes diagnostik untuk mengetahui nanti kemampuan awal kalian atau hal apa yang nanti kita bisa lakukan ke depan, gitu ya. Nanti akan saya berikan lembarannya, terus di situ nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian jawab, gitu. Oke, saya sekarang. Sama sebelah. Sama sebelahnya tolong. Harapan-harapan apa atau ilmu apa yang mungkin kalian ingin dapatkan di tema kedua ini. Kemudian kekhawatiran. Nah, ini biasanya kan ketika kita menghadapi tema yang baru, muncul beberapa pikiran-pikiran atau kekhawatiran yang kalian mungkin khawatirkan tentang kesulitan apa kira-kira, begitu ya. Terus kita harus nanti perlu bagaimana, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tantangan. Nah, menurut kalian nanti ketika menghadapi P5 tentang tema kewirausahaan ini, tantangan apa yang sekiranya harus kalian hadapi dan harus kalian kuasai di situ, ya, untuk menghadapi tema kewirausahaan ini. Komitmen, di mana apa komitmen belajar kalian agar pengalaman belajar ke proyek di kewirausahaan ini bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Jadi semuanya sudah ada di lembar kertas itu, silakan diisi masing-masing.
Gitu ya. Oke, silakan. Untuk bagian yang sekarang, yang wirausaha, kita mengkontekstualisasikan tema kita, yaitu tentang wujud wirausaha. Yang pertama, sebelum kalian membahas tentang wirausaha lebih luas, kalian harus pahami dulu mengenai potensi di daerah kalian. Karena kita di Surabaya, berarti kita harus tahu potensi apa yang ada di Surabaya. Ya, tidak harus berupa makanan, minuman, tapi juga bisa mungkin berupa jasa, seperti itu ya. Kira-kira di Surabaya ini apa yang paling potensial untuk dijadikan sebuah usaha atau sebuah proyek usaha, seperti itu. Nah, nanti setelah kalian bisa menganalisis itu, bagian selanjutnya adalah analisis sumber daya daerah. Jadi misalkan ketika kalian membuat proyek tentang kopi, kalian analisis ya, apa hal tersebut menjadi potensi daerah. Kemudian bagaimana cara mengelola sumber daya tersebut. Nah, misalkan yang pertama, mengapa hal tersebut menjadi potensi daerah? Kok bisa misalkan kopi itu jadi potensi di Surabaya? Misalkan, oh karena pemuda-pemuda di Surabaya ini sukanya ngopi. Baik mau anak muda ataupun yang sudah dewasa, itu biasanya ngopi, baik di warkop biasa sampai yang di kafe-kafe besar. Sehingga itu menurut kalian jadi sebuah peluang usaha yang bagus, memasarkan juga lebih mudah, seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara mengelolanya? Nah, kalau kalian mengambil misalkan kopi tadi, apakah bahan bakunya cukup tersedia, cukup banyak di sekitar kalian? Atau cara membelinya atau memproduksinya lebih mudah? Ya, ketika barang-barangnya itu mudah didapatkan, maka kalian juga akan mudah untuk memproduksi seperti produk kalian, seperti itu. Paham ya? Nah, itu nanti kalian coba analisis seperti itu. Terus yang terakhir adalah etika dalam berwirausaha. Jadi ketika kita menjadi seorang wirausahawan, kita juga harus punya etika. Hal-hal apa yang harus kita perhatikan supaya usaha kita itu dikenal dengan baik. Hal-hal apa yang tidak boleh kita lakukan supaya usaha kita itu tidak cenderung merosot, seperti itu ya. Bagaimana karakter seorang wirausahawan? Apakah harus seorang yang bekerja keras, disiplin, atau seperti apa? Nanti kita akan gali semua itu di tema kali ini. Ya, oke, seperti itu. Oke, dalam menggali potensi daerah itu tadi, dan silakan diskusikan dengan teman-teman kelompokmu, kemudian tuliskan di lembar kertas nanti, kemudian nanti bisa dikumpulkan ke depan ke saya. Ya, silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing.